Halo Jabra Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Mumpung udah lama gak ada Coach ya di sini ya. Coba kita tanya, kemarin kan Arsenal dari menang 2-0 akhirnya jadi berakhir seri 2-2. Kata-kata mutiaranya Coach. No hope lah. Gue nggak pernah, kan gue dari tahun lalu gue bilang Pelatih lagi gara-garanya. Arsenal nggak akan kemana-mana di bawah Arteta. Ya. Dan terbukti. Tapi yang bikin lucu adalah Arteta bilang keluarkan komen di itu. Lihat aja bench gue kayak apa. Iya. Itu Nah, dia nyindir dia mungkin nyindir manajemen, gue nggak dia. Tapi ada gosip dia mau beli Subimendi. Notabene pemain tengah, ini kan kocak. Kayaknya udah jadi itu. Udah, jadi dia. bahkan udah jadi lebih parah lagi. Kan ada Jorginho, Buat- ada Partey. buat sama. Maka dari itu, oke, lu beli Subimendi minimal lu datengin Vlahovic sama Osimhen sekaligus dua gitu loh. Gue nggak ngerti ini pemain. I mean yang di bench itu pembelian dia semua loh. Iya, iya. Dari Zinchenko, Kiwior, Tierney itu dia semua yang beli. Iya. Sekarang sih emang dia. Bahkan kenapa dia nggak pakai Kiwior? Si Timber Timber ke posisi aslinya. Partey main DM itu keren terus loh. Iya. Jadi Iya kan bingung dia. Iya. Jadi tanggung jawab dia. Gol yang ke pertama itu Iya. kan salah Partey. Iya. Nggak ngikutin Watkins. Tapi ya berarti Jadi pelatih ini udahlah, fans Arsenal kita nikmati aja tiap minggu. tapi Menang kan dia nyetak syukur. 2 gol Coach. Artinya dari sisi serangannya sebenarnya aman-aman aja kemarin. Kenapa dari bertahannya justru yang They cannot kill the game. Iya, tapi Di Inggris lu harus bisa kill the game. Mereka dapat berapa peluang cukup besar lah. Nggak, they cannot kill the game. Dan ini bukan kemarin aja, sudah banyak match Ji. Iya. Mereka nggak bisa cetak gol. Lu lihat lawan kemarin yang lawan MU lah. Havertz begitu banyak peluang. betul karena MU-nya yang memang Tai. kasar banget. MU-nya bagus kalau ketemu tim Tai kayak lah. Arsenal. Tapi berarti kan pertahanan juga ada masalah dong. Artinya udah nggak sekuat awal-awal Saliba, Gabriel squad itu. Tapi kemarin kan Saliba nggak main. Saliba kan nggak ada. Ya, makanya Ada. Iya. sebelumnya kebobolan Enggak, lu harus pasang Kiwior. Timber ke posisinya di back kanan. Berarti karena itu ada disharmonisasi karena ada pemain cedera, akhirnya udah nggak akan squad itu. Calafiori juga nggak pernah bisa fit terus, ganti-gantian cedera mulu. Enggak lah, ini pelatih kocak lah kalau gue bilang. Berarti ya belakangnya sama nggak rapinya sama depannya dong kalau kayak gini. Nggak sekuat itu juga kalau lagi ada. Kalau fit sih rapi Ji. Tetap Kalau rapi fit, lah. iya. Calafiori, Gabriel, Iya. Saliba, Timber. Itu baru rapi. Iya, tetap Kalau bisa Fiori berapa kali dikalahin. ada tetap yang dipakai si Skelly juga. Sekali kan emang nggak jelek. Ya, Sekali tulangnya juga agak oke bengkok lah. dikit kalau si Skelly ini. Bukan, Scoliosis, scoliosis. iya. Sekali juga bagus lah mainnya. Cuman ya pemain muda kan. Ya, tapi bandingannya sama Calafiori yang kemarin begitu bersinar, Mas, maksud gua kenapa dia nggak jaminan starter gitu dari awal. Bahkan Iya. awal fit pun masih cadangan-cadangannya juga Timber di kiri kan. Iya bisa jadi kan pas saat fitness. H-1 emang nggak dapat match fitness, jadi kenapa dia nggak dimainin? Siapa? Calafiori. Ya bisa jadi. Kayaknya benar-benar jarang gitu, Nggak benar-benar dipilih. dia fit langsung dipakai gitu. Kayaknya butuh waktu. Nah, lu kebobolan 3 cetak 4 gol you still win the game. Iya. Oke. Dan ini nggak hanya berlaku untuk MU tapi juga Arsenal. Arsenal- Masalahnya lu nggak bisa cetak gol di depan. Menurut gua masalahnya lebih di depan sih. Ji. Iya. Di belakang sih nggak semengkhawatirkan Betul, itulah. betul. Tapi di depan kan gue sempet cerita juga dia dapat chance yang jauh lebih banyak dibandingkan musim kemarin. Ya. Betul. Tapi eksekutornya itu yang nggak bisa maksimal. Terus kenapa Arteta nggak beli pemain depan? Tanya sama inilah bosnya. Enggak, tapi pertanyaan gua sekali lagi, gua masih ini, karena kalau lu udah unggul 2 gol, lu kebobolan 2 gol, masa salahin depannya? Itu maksudnya kalau lagi You cannot kill the game. Lu kalau udah dapat 3 gol, moral pemain itu udah beda. Iya, ya oke, soal kill the game-nya, tapi berarti pertahanan lu emang rapuh dong kalau bisa dibobolin 2. Even you Loh, cannot kill the game. kalau gol itu kan you bisa still- jatuh, gol jatuh dari langit itu kan bisa. Ya tapi kemarin golnya nggak jatuh dari langit sebenarnya. Ya si golnya itu. Partey, gol yang ke Havertz itu harusnya jatuh dari langit, yang Partey nggak ikut itu. Iya kan, artinya pertahanan juga nggak sekuat itu kan. Berarti kalau Ya emang lu karena bilang- ada 2 pemain nggak fit kan. Ya. Berarti rotasi Situasional lah. Kalau pertahanan situasional, tapi kalau serangan sih Udah konsisten. Iya. Mereka Udah tiap kronis. match banyak peluang loh Arsenal Iya, itu. banyak banget. Tiap match efektivitasnya yang memang nggak sebagus parah efektivitasnya itu. Dia nggak punya voucher yang bisa bikin gol gitu. Dan masih ada yang percaya sama Arteta ya, good luck aja lo.
Karena belum tentu coach, ganti pelatih lu peringkat 4, peringkat 5 lu Enggak, siap. ini kita bukan MU. Ganti pelatih tambah. Kita bukan MU, Emery peringkat berapa lu kan? Waktu itu peringkat 6 kan pas Emery dipecat Emery. Ini peringkat 13, Ben. Gara-gara Ten Hag Minggu ini, depan semua 14 Ten nih. Hag. Gara-gara Ten Hag ini di awal Minggu makanya depan peringkat 14 nih. Kita pindah, ini kan masih pindah apa masih di Arsenal nih? Pindah ya, kita pindah ke Kita pindah masih ke IPL juga, Ji. Ini ada Nunes yang menjadi pemain kedua paling subur yang cetak gol dari bangku cadangan. Silakan, Coach. Ya, ini cuma John Duran yang lebih baik daripada dia. Ini juga mungkin alasannya Slot nolak duit klub Arab ya, Ji. Wah, iya karena Nunes masih ada harapan berarti coach di Liverpool kan? Masih bisa kepake. Dia sebagai super, lu butuh super sub. Super sub 60 juta. Berapa dia? 70 juta. Ya it's okay selama dia berkontribusi selama pada saat dibutuhkan. Kontribusi. Ya gue jadi klub Slot juga nggak gue jual. Karena 5 pemain depan ini kontribusinya banyak loh. Mau dari bench atau enggak. Gakpo tahun ini luar biasa dibanding tahun lalu. Iya. Luis Diaz pas comeback. Jota baru aja fit, selalu bisa dimasukin. Salah, on fire lagi. Liverpool berada di papan atas bukan karena defense-nya bagus atau apa, karena depannya yang luar biasa. Iya, salahnya on fire. Iya. Jota juga 5 pemain yang bisa bersaing, yang selalu punya kontribusi, dan ini mereka cuma butuh 3 pemain untuk bermain. 2-nya stand up. Iya. Yang setiap saat bisa masuk sebagai super sub. stand up comedy. Stand out. Tapi kalau pertahanan juga bagus dong musim ini. Karena terutama di depannya ya. Maksud gua bukan cuman backnya tapi pelapisnya kayak Gravenberch kan. Pengaruh dari tengahnya. Ya kan Gravenberch. Kalau dari sama sisi Manchester. defense Oke lah. naik turun tergantung Konate kan. Ketika Konate Ya goblok, tergantung anjing. Robertson juga. sebelum ya Robertson Nggak sekarang konsisten juga itu. Konate setelah balik dari cedera nggak kayak Konate Iya, yang iya. sebelum Iya, ini. iya. Robertson makin kesini makin kehilangan posisinya menurut Udah dari gua. tahun lalu itu jelek Robertson. Tapi awal musim ini bagus banget dia. Robertson Ya, sama mungkin TAA awal-awal. TA nggak konsisten juga. di awal-awal musim tuh ya gue bilang kenapa Liverpool bisa nyetak banyak gol ya karena kontribusi mereka dari sisi sayap itu balik lagi seperti kita ngelihat mereka berapa tahun lalu bersama si siapa Jurgen Klopp gitu. Tapi ya makin ke sini makin terlihat berapa kali Robertson tuh kehilangan posisi. Jadi sloppy ketika lo harus ngejar ketinggalan lo harus bikin tackle itu berapa kali Ya, buat kesulitan buat sisi Liverpool. TAA pun seperti itu. Serangannya bagus, tapi defense-nya jelek. Iya, defense-nya Iya, akhirnya betul. terekspos lagi di posisinya Robertson dan juga di posisinya TAA. Ya ini kan makanya kombinasi itu kan terus dilakukan ketika Konate cedera, Joe Gomez masuk sebetulnya nggak turun penampilan dari defense-nya Liverpool gitu. Tapi ketika Joe Gomez mengalami cedera lagi, ada rotasi yang harus dilakukan lagi, Kwanzaa masuk ternyata nggak sekonsisten ketika musim lalu dia tampil. Lalu balik lagi ke Konate juga berapa kali sloppy juga dari sisi positioning, berapa kali dia juga salah melakukan kesalahan. Jadi ya coverage area yang harus dilakukan oleh Van Dijk yang buat dia berapa kali juga buat kesalahan juga ketika dia mengcover area entah Konate, entah Kwanzaa yang ketinggalan sehingga dia harus tutupin di situ. Cuman ya tengahnya akhirnya membuat mereka lebih nyaman ketika lo tadi sebut ada nama Gravenberch. Ya dia bisa menjadi orang paling di depan back lah Iya, yang lapisi bisa banget. melakukan tackle lah, melakukan intercept lah untuk bisa bola nggak cepet-cepet bisa sampai ke dalam kotak penalti Liverpool gitu. Nah pemain-pemain ini kan etos kerja juga dari McAllister, dari Szoboszlai, dari Curtis Jones. Secara etos ini bisa membuat lini tengahnya tuh sulit ditembus juga, terutama dari bola-bola direct yang selama ini menjadi masalah juga buat Liverpool gitu. Kalau depan ya selalu kita bilang kan Liverpool nggak pernah punya masalah di depan ketika ada tadi Justin bilang 5 pemain yang punya kontribusi yang sama. Dan lagi untuk lumayan mencetak. sering fit semua nih ya. Iya. Jotanya kan Nggak- lagi nggak ada yang cedera juga. Biasanya Jota cedera panjang nih, cedera jarang. juga kan? Hah? Udah cedera lagi. Iya, tapi kan nggak sepanjang yang sebelum-sebelumnya gitu. Paling berapa minggu balik lagi. Iya kemarin kan lama tuh deh. Di awal-awal. Ya kemarin lama. 2 bulan awal. kalau nggak salah. Balik lagi, golin lagi, cedera lagi. Terus lagi. Gimana ngeliat jasa coach kemarin lumayan memberikan apa warna baru lah di Liverpool. Dia masuk kemarin memberikan tusukan-tusukan juga. Ya walaupun Chiesa memang pemain bagus. Gue justru berharap ke Arsenal Chiesa Oh iya, dengan lo harga awal-awal pengen 40 dia ya. juta. malah Sterling. Iya, malah Sterling. Enggak, Sterling kan loan Iya di juga. lawan ya. Jadi ya tambah kalau Chiesa on fire,
tambah 6 punya 6 penyerang yang bisa itu. Sama nggak cedera Iya. ya masalah dia juga. Jadi cedera kalau juga. Liverpool nggak juara, tolol aja. Anjing. Ya nggak ada alasan untuk kecuali ya setengahnya patah kaki atau apa. Jahat banget. Patah kaki. Tapi kalau menurut lo coach, ini masih ada stalling dari kontrak kan? Menurut lo siapa yang paling mungkin perpanjang, siapa yang paling mungkin enggak? Dari 3 pemain. Yang good siapa? Van Dijk, TAA sama Salah. Van Dijk sama Salah, TAA pasti keluar. Oh ya, oke. Kalau gue bilang, Oke. oke? Van Dijk 50-50, bisa keluar bisa enggak. Kalau Arab nawarnya gila-gilaan, Van Dijk akan keluar. Baru lu lihat kualitas slot tahun depan. Iya, iya. Baru lu lihat bisa nggak dia buat Liverpool juara dengan tanpa Van Dijk dan Salah dan TAA. Kalau bisa hebat loh. Tapi pasti diamanin dulu dong. Salah satunya kalau emang Liverpoolnya pinter kan untuk perpanjang kontrak dulu. Iya, Begitu belum dia tentu. new agreement kan udah nggak bisa di Salah kan udah bilang dia terakhir. karena masih mandek kontraknya. Enggak, dia udah bilang dia terakhir. Musim terakhir dia akan berikan segalanya untuk Liverpool. Kalau paling kemungkinan cabut sih TAA sih menurut ya. gua sih. Iya, Madrid TAA gue juga bilang feeling gue dia akan cabut. Madrid butuh back kanan, Madrid duitnya nggak ada serinya, Iya. Liverpool butuh duit. Ya. Kalau Dan Madrid tetap nyari gratisan. Ya, kan udah ada pelapisnya, Pinter ya sih kan? Madrid ya. Jadi untuk gue sih sangat masuk akal bahwa TAA akan cabut. Dan kalau Arab memberikan tawaran yang luar biasa, Van Dijk juga akan cabut. Lu udah umur 32, 3 tahun lu bisa dapat 200 juta mah ambil. Iya juga sih. Iyalah, Tapi berarti resiko terbesarnya paling besar kehilangan siapa menurut lo dari 3 pemain ini? TAA, Salah atau Van Dijk? tiga-tiganya. Oh, itu mah pasti anjir kalau 3-3-nya mah. Kalau salah sih gue kayaknya Peluang besar. nambah setahun sih kalau menurut gue sih. Mungkin 16 tahun. 16 tahun Loh, kalau di dia itu udah keluarkan statement akan Enggak, terakhir. karena masih ada tambahannya coach, karena kontraknya mandek, nggak akan tidak ada perubahan sampai sekarang. Jadi Oh ya, gua akan nggak jadi tahu. tahun terakhir dia akan Ya gue bermain even semaksimal mungkin. even kehilangan 2 pemain pun berat gue bilang. Kalau gua Let's say dari 3 ini kehilangan 2, siapapun lah mau Iya, itu iya. Van Dijk Iya, ya. benar. Kalau kehilangan 1, asumsi Van Dijk sama Salah stay, TAA pergi, masih ke cover. kalau Salah yang cabut Atau Salah pergi ada TAA sama Van Dijk, gue bilang masih bisa ke cover. Iya. Tapi kalau 2 dari 3, apalagi 3 dari 3, wah berat. kalau lu Mas siapa Mas yang paling kerasa banget kalau satu cabut aja? Van Dijk. Van Dijk justru Kalau bukan gua Salah Van ya. Dijk. Iya dengan lini depan. Oke lah, memang Salah yang paling kontribut gitu. Dan dari statsnya pun menunjukkan itu gitu. Cuman rotate antara pemain ini kalau dimainin terus-terusan masih bisa tercipta chemistry gitu. Oke. Tapi lini belakang, buset. Leadernya, ya Iya Van sih. Dijk. Leader. Nggak kebayang Konate, Joe Gomez yang ditandemin. Nggak bisa lah. Lu mempertahankan Joe Gomez-nya untuk gue kocak. Dan missing puzzle-nya Klopp kan pas juara ya datengin Van Dijk, Iya betul. bukan pemain yang lain. Dia Begitu bangkitin, Van Dijk datang, kuatin pertahanan baru dulu. ngeliatin Liverpool yang berbeda. Alisson, Van Dijk tuh pelan-pelan dikuatin backnya ya. Oke, kita pindah dari Sebelum kita Liverpool. pindah ada saweran dulu ya. Saweran dari Toda Rp50.000. Sehat-sehat terus untuk kita semua. Semoga ini cuaca sedang pancaroba katanya. Wah, Wih, Betul baik yang sakit ya. di Manchester ya. coba. Lu lihat kulit gue agak pink. Iya kenapa? Kena matahari. Enggak, kemarin dia dijemur di lapangan dari pagi. Kirain lagi perawatan kayak. Dijemur, hujan. Ini udaranya gimana sih anjir? Makanya gue pakai. Lu dijemur juga. Kalau gua kan hitam. Iya. Kalau dia kan kulitnya kulit putih jadi pink. Kalau gua kulitnya ya jadi ireng. Makanya gue pakai kacamata yang match. Weh, tetap Merah dipikirin juga. aja. Wah, parah banget kemarin, cari duit emang susah. Lu tahu Coach. Wah, orang cuma duduk-duduk, cuma jemur aja gitu. Itu berat kali dijemur gitu, kena hujan, Yang jam berat matahari. karena begadang bangun pagi dia yang berat. Kalau kerjanya mah kagak ada berat-beratnya. Next dari Dre Rp100.000. Menurut para pundit, apakah City udah out dari juara Liga musim ini? Kalau dari Liga ya. Liga out ya. Iya. Out ya. Beda Kalau 12 poin kalau ada Liverpool champion ya. pasti. Oke, next dari fans Bango Rp50.000. Selalu gak ada harapan dari FSG setiap bursa transfer. Herannya warga apa sih kepotong ya? Warga kepotong. Oke. Warga Anfield lokal nggak ada yang Gak ada yang protes. protes. Ya karena perform. Iya, mainnya bagus. Karena perform. Kalau peringkat 13 baru protes lah. Ini peringkat Iya. 13 yang nggak ada yang protes anjing. Iya, jadi bukan masa FSG, semua fans Liverpool tahu pelit. Tapi Iya. selama perform ya mereka diem aja. Betul. Kalau nggak perform,
Lu mau keluar duit banyak kalau nggak perform koar-koar juga. Lu ganti Glazer aja butuh berapa tahun kan lu Iya. protes. Makanya. Ini Ineos berapa tahun lagi lu baru. Panjang urusan Glazernya belum keganti. Oke. Oke, lagi. next dari pasti domba Rp50.000. Waduh, Wih, ada kayak pastinya. kayak kopi ya, pasti Iya. domba. Apakah main 4-4-2 sama dengan miskin taktik? Silakan Juga. jawab. Enggak. Ini bukan masalah line up, tapi intensi untuk menyerang. Jadi lu bisa main 3-3 tapi miskin taktik. Jadi bukan masalah line up, tapi variasi pada saat lu Kalau- stuck, pada saat apa. Kalau lu punya 2 striker hebat ya lu pasti Iya, main pasang dengan 2-2, 4-4-2. betul. Tapi kan Betul. jarang tim Iya. yang punya 2 striker bagus. Tergantung kualitas pemain.